Welcome back to my video podcast Emang Kaimana. Halo teman-teman, hari ini saya akan merilis sebuah video podcast yang saya undang. Ada dua narasumber yang telah menyampaikan gagasan-gagasan dan juga pandangan-pandangan berkaitan dengan kesiapan dan pemantapan mereka untuk siap berkontestasi di pilkada yang akan datang. Nah teman-teman, ada hal yang menarik ini. Ada salah satu bakal calon Bupati Kaimana, anak muda, anak asli Kaimana, John Mer Effendi Busira, yang telah siap untuk berkontestasi nanti di pilkada yang akan datang. Seperti ini kesiapan, penyampaian, dan juga gagasan-gagasan mereka ketika hadir di podcast Emang Kaimana. Saksikan videonya teman-teman. Oke, baik. Bicara soal pelayanan di sekolah, saya jujur jiwa saya ini guru. Suatu ketika saya jadi bupati, saya pasti mengajar juga. Ketika dalam kunjungan kerja, kalau Tuhan percayakan saya, ketika ada dalam wilayah-wilayah tertentu, saya akan masuk sebagai seorang guru. Lalu yang berikut bicara soal skala pelayanan itu wilayah pelayanan. Kita tahu guru itu tugasnya atau wilayah pelayanannya terbatas. Bagaimana meningkatkan kemampuan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Itu tugas guru. Berbeda dengan pemerintahan, semua skala atau semua bidang pemerintah tetap bisa ikut memberikan andil di situ. Baik pendidikan, kesehatan, sosial budaya, penegakan hukum, begitu juga hal-hal yang lain. Dengan demikian, yang ingin saya sampaikan bahwa pemerintahan itu berjalan baik ketika ada masyarakat yang ikut memberikan kontribusi. Lalu yang berikut, alangkah lebih baiknya ketika masyarakat itu ikut mengawasi setiap program pemerintah. Betul. Lalu yang berikut lagi, ketika masyarakat memberikan kritik kepada kita terkait dengan program-program yang kita tetapkan atau kita turunkan ke masyarakat, ketika tidak sejalan, lalu masyarakat memberikan kritik, ingat, jangan kita anti kritik. Betul. Ini negara demokrasi. Pemimpin itu sifatnya itu merangkul, bukan memukul ataupun membelah. Ketika orang datang dengan perbedaan pendapat, mari rangkul dia. Berbeda pandangan itu hal yang biasa. Ketika kita berbeda pandangan, justru akan memperkaya pemahaman kita untuk kita memilih satu pandangan yang paling tepat untuk memajukan kota kita. Saya kira itu. Baik, mungkin untuk sesi pertanyaan yang berikut saya langsung lempar ke Ketua Tim Kemenangan, Bapak Stefanus Taftuar. Baik, Bung, kira-kira apa yang menjadi opini publik ketika hari ini segala macam upaya yang dilakukan oleh Bung sendiri terkait dengan pernyataan tadi yang Bung sampaikan bahwa bakal calon ini maju dengan jalur independen. Seperti apa jalur independen yang mungkin harus Bung sampaikan sehingga masyarakat yang mungkin tidak memiliki pemahaman apa itu independen, mungkin Bapak sedikit kasih kisi-kisinya seperti apa ketika ada di jalur independen. Apakah itu yang menjadi tolak ukur besar untuk salah satu ketua tim kemenangan? Apakah mungkin juga nanti ketika beberapa waktu ke depan ada partai-partai lain yang mungkin melirik, apakah itu diterima atau tetap mempertahankan pada situasi independen? Baik. Iya, ini pertanyaannya menurut saya sangat baik dan tentu menarik. Saya mau sampaikan bahwa kami dari garis awal, dari 3 tahun yang lalu sampai dengan hari ini sudah hitungan kami sudah masuk 9 bulan kerja kami. Dan sudah tentu niat baik kami ini dari awal itu ingin membantu orang. Ketika kami keliling di kampung-kampung, kami sudah tentu memberikan pemahaman politik kepada mereka. Ketika kami duduk, mereka bertanya, kau dari partai mana? Artinya kau dari parpol mana? Seperti demikian. Tapi kami sampaikan bahwa kami tidak pakai partai. Kami jalur bebas, independen. Ketika kami menyampaikan atau memakai perahu independen, mereka dengan penuh kasih menerima kita. Dan itu yang mereka inginkan. Kami belum paparkan apa itu independen, tetapi masyarakat sudah paham dan mengerti. Baik, kita tetap ada pada jalur independen. Sekalipun ada lirikan-lirikan dari parpol-parpol manapun, kami tetap pertahankan harga diri kita sebagai anak asli. Jalur ini kita pakai independen. Karena apa? Kami sudah memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kaimana bahwa kalau jalur independen tidak ada titipan satupun. Inilah suara hati, suara murni yang lewat jalur KTP. Dan mungkin saya mau sampaikan bahwa beliau sudah punya tiket untuk menuju persyaratan. Dan kami akan buat sejarah baru.
kami bikin sejarah baru di Kabupaten Kaimana. Memang terlihat lucu, kami masih terlihat muda, tetapi isi kemampuan kita dalam pengetahuan jangan coba. Di dalam kesempatan ini saya mengajak seluruh organisasi-organisasi pemuda yang ada di Kabupaten Kaimana, mari kita berjuang sama-sama, belajar sama-sama di saat kita masih muda, sehingga di tua ilmu kita banyak. Saya percaya dan saya yakin di 2024 kita akan jemput kemenangan. Saya kira begitu. Terima kasih Bung Stefanus Taftuar, salah satu ketua tim kemenangan yang luar biasa, mempunyai kemampuan dan mempunyai strategi yang mantap secara spesifik, yang siap untuk mendukung bakal calon Bupati asli Kaimana untuk ada di periode 2024 menuju 2000 berikutnya. Oke, terima kasih buat Bung berdua yang sudah menghadiri undangan di podcast Emang Kaimana. Dan terima kasih banyak, ini salah satu bukti apresiasi yang memang sangat luar biasa. Baik, untuk kesempatan yang terakhir, sebelum kita pamit dari channel podcast Emang Kaimana, mungkin saya mau mendengar salah satu hal-hal yang mungkin akan sedikit memberikan pandangan-pandangan yang baik untuk figur-figur anak muda yang telah mempersiapkan diri, baik itu pileg dan juga pilkada. Saya mau dengar langsung apa yang akan disampaikan dari bakal calon bupati asli Kaimana dan juga ketua tim kemenangan. Mungkin saya ke ketua tim kemenangan dulu, Bung Epen. Seperti apa Bung melihat bahwa ada banyak sekali figur anak muda yang telah memperjuangkan diri untuk masuk ke dalam parlemen. Seperti apa pandangan Bapak? Tolong dijelaskan. Baik, hari ini saya sangat bangga ya, karena anak-anak asli Kaimana sudah mulai paham. Artinya, di zaman seperti kayak begini, sudah tentu kursi-kursi di parlemen harus anak-anak asli Kaimana kepung. Dari dapil 1, dapil 2, dapil 3, harus sudah bermain. Sehingga, menjaga kuota APBDN Kabupaten Kaimana, hanya anak asli Kaimana yang bicara. Jadi, lebih tepatnya, saya hari ini bangga melihat anak-anak asli Kaimana berjuang di parlemen, bahkan di pilkada nanti. Dalam kesempatan ini, anak-anak muda asli Kaimana sudah melihat bahwa peluang bukan hanya ada di ASN, bukan hanya ada di pegawai negeri, tapi peluang ada di DPR, ada di bupati, ada di gubernur, ada di KPU, ada di Bawaslu. Saya mengajak anak-anak asli Kaimana, mari pilih jalur ini untuk bisa kalian melihat masa depan Kaimana melewati proses demi proses. Karena proses-proses yang teman-teman lakukan itu adalah bagian untuk generasi-generasi berikutnya. Kalau pandangan saya untuk hari ini kepada pilkada ke depan, saya tetap optimis kepada anak negeri. Biarpun saudara datang cungkil saya dengan berbagai macam cara, saya tetap harga mati anak negeri. Saya kira itu. Itulah apa yang sudah disampaikan oleh Pak Stefanus Taftuar sebagai salah satu tim kemenangan. Dan pertanyaan atau sesi terakhir yang mungkin akan disampaikan oleh bakal calon bupati anak asli Kaimana, Bapak Jonmer Effendi Busira, mungkin sampaikan sedikit kisi-kisi terkait dengan pertanyaan yang sama seperti yang sudah dijawab tadi oleh Bung Stefanus. Bagaimana pandangan Bapak ketika melihat banyak figur-figur anak muda yang saat ini telah mempersiapkan diri untuk berjuang untuk masuk ke parlemen? Seperti apa pandangan Bapak? Ya, ini pertanyaan yang menarik sekali. Secara pribadi, kita patut memberikan apresiasi atau penghargaan untuk teman-teman di partai politik yang mana sudah memberikan peluang kepada saudara-saudara kita. Dan di kesempatan ini juga saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara Nusantara yang sudah turut serta memberikan kontribusi atensi dalam pembangunan kota Kaimana ke arah yang lebih baik. Ini penghargaan yang luar biasa. Nah, terkait dengan hal ini di tempat ini saya menyatakan bahwa atau menyampaikan bahwa mari berikan kepercayaan itu untuk kami. Mari berikan kami kesempatan untuk berkarya di tempat kami. Mari bersama-sama dengan kami membangun Kaimana. Berbicara soal potensi anak Kaimana, sejujurnya potensinya semakin meningkat. Dan itu potensi yang Tuhan kasih untuk mereka. Dan alangkah lebih baiknya ketika dimanfaat untuk pembangunan kota Kaimana ke arah yang lebih baik. Kaimana memiliki banyak figur yang luar biasa. Tapi bicara kepedulian ini sedikit orang. Bicara soal keterpanggilan membangun Kaimana itu hanya sedikit orang. Padahal kita harus sadar bahwa pembangunan kota Kaimana itu bukan tanggung jawab salah satu pihak, melainkan semua pihak. Oleh sebab itu untuk saudara-saudaraku yang lagi berjuang di DPR atau calon legislatif dan juga yang ada di kepala daerah, silakan bertanding, silakan persiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Ini alam demokrasi. Setiap orang punya hak, punya kewajiban yang sama, hak yang dilindungi oleh undang-undang, yang diberikan oleh negara untuk berkarya, berbakti, memajukan negara ini. Dengan demikian,
akhir dari penyampaian saya di tempat ini, saya ingin mengajak semua orang. Mari, masyarakat Kabupaten Kaimana yang saya hormati, berbicara untuk membangun Kaimana tidak semudah kita membalik telapak tangan, tetapi membutuhkan kerja keras kita orang Kaimana. Bukan tanggung jawab semata pemerintah, tetapi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, saya mengajak kita semua, mulai dari Pigo sampai Ure. Mari, di tempat ini, di tempat kita berkarya, kita memberikan atensi kita memberikan pandangan kita memberikan kontribusi kita untuk membangun kota kita tercinta, kota senja Kaiman. Saya kira itu. Baik, terima kasih. Itulah akhir dari pandangan-pandangan dan juga pertanyaan-pertanyaan, dan itulah merupakan closing dari channel YouTube Emang Kaimana. Dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan buat Bapak calon Bupati dan juga Ketua Tim Kemenangan yang sudah bisa hadir dan mampir di channel YouTube Emang Kaimana di podcast ini. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih, dan saya mengajak semua pemuda-pemudi yang telah mempersiapkan diri untuk ada bertarung di pileg nanti dan juga pilkada, baik itu dari DPR dan juga calon bupati. Saya mengajak untuk yang mau menyampaikan gagasan-gagasan secara terbuka sehingga publik bisa menilai. Saya tunggu kalian di channel YouTube Emang Kaimana, dan jangan ragu-ragu. Seperti ini, kalau kau anak cerdas, kau harus datang dan kau berbicara. Kalau kau berbicara untuk anak Kaimana, kau harus datang, kau harus bicara sehingga seluruh masyarakat bisa menilai apa itu kecerdasan yang akan kau lakukan. Baik, terima kasih. Itu sekian channel YouTube Emang Kaimana. Sampai jumpa, dan jangan lupa memberikan like, komentar kepada bakal calon bupati asli Kaimana dan juga Ketua Tim Kemenangan Bung Stefanus Taftuar. Saya tunggu komentar kalian di channel YouTube Emang Kaimana. Sekian, terima kasih.